Kotak kosong akan menilai kualitas calon tunggal tersebut, apakah ia accepted atau tidak. Karena dalam kasus Gibran Rakabuming ini kita tahu bahwa dia menjadi calon tunggal bukan karena kualitas Gibran yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kita masih akan uber soal Pilkada Solo. Jadi ini ketika video ini diambil memang sedang libur, tapi ini akan tayang Senin besok pagi ya. Dan ini berita yang saya lewat sesungguhnya lumayan ini luar biasa beritanya, yaitu warga Solo ini bikin gerakan kotak kosong untuk lawan Gibran Teguh. Luar biasa ya. Kita tahu bahwa sampai saat ini belum ada partai di luar Gibran Teguh ya yang bisa mencalonkan diri. Maksud saya partai yang sudah mencalonkan Gibran Teguh, dan di luar itu belum ada lagi karena PKS misalnya suaranya tidak cukup. Sementara calon independen Bagio Suparjo, kita tidak tahu apakah akan lolos atau tidak, tapi jangan sampai juga menjadi lawan yang katakanlah kesannya main-main gitu ya. Karena kalau lawannya tidak seimbang ya pilkadanya jadi tidak seimbang juga. Nah, jangan-jangan seimbangnya dengan kotak kosong, jangan-jangan ya. Kita bacakan ya. Pilkada Solo 2020 berpotensi hanya memunculkan calon tunggal, yaitu pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa yang diusung PDIP. Sejumlah aktivis kota muncul siap bergerak untuk mengampanyekan kotak kosong. Dukungan untuk kotak kosong salah satunya datang dari aktivis budaya kota Solo, Zen Zulkarnain. Menurutnya, kemunculan sosok calon tunggal adalah bukti sistem demokrasi yang tidak berfungsi. Saya pikir, kalau tidak ada penyeimbang, itu tidak sehat untuk demokrasi. Saya mendorong kotak kosong dalam konteks seperti itu. Jadi ada pihak yang mengkritisi dalam konteks demokrasi, kata Zenzul sapaannya saat dihubungi Detikcom Kamis 6 Agustus 2020. Menurutnya kondisi perpolitikan di Solo hingga hari ini tampak tidak sehat. Sebab hampir seluruh partai politik mendukung satu calon. Belum lagi adanya sukarelawan hingga tim yang aktif di media sosial. Lengkap ya. Jangan-jangan dibantu oleh relawan-relawan Jokowi juga ya, dari luar-luar Solo begitu ya. Ini sebagai harapan akan adanya aspirasi masyarakat. Kalau saat ini kan sangat oligarkis, jadi kotak kosong sebagai koreksi. Kalau suara kotak kosong besar, parpol dan elit wajib mengoreksi, kata dia. Namun dia menegaskan yang dia lakukan bukan sebagai kampanye golput. Jika betul Gibran melawan kotak kosong, justru dia berharap masyarakat berbondong-bondong ke TPS mencoblos kotak kosong. Luar biasa kalau Gibran kalah dengan kotak kosong ya. Kalau golput tidak begitu memberi koreksi, hasilnya tetap jadi. Kalau kotak kosong kan ada perlawanan. Kalau ternyata menang, pilkada harus tunda, batal, harus ada koreksi pada pilkada selanjutnya, katanya. Pegiat kota lainnya, Andi Setiawan, memiliki pandangan serupa. Bahkan dia menilai kondisi saat ini sudah menunjukkan sistem oligarki dan politik dinasti. Dosen salah satu perguruan tinggi di Solo itu, pantas saja dosen kritis ya, mengatakan tidak mempermasalahkan sosok Gibran. Ya memang kita tidak permasalahkan, siapapun boleh nyalon, tetapi kan yang dipermasalahkan adalah sebuah mekanisme yang tidak menjunjung demokratisasi ya, baik di level lokal maupun level nasional tentunya. Namun dia ingin mengkritik sistem demokrasi yang tidak berfungsi baik di Solo.
Silakan kalau bilang bukan politik dinasti, tetapi faktanya seperti itu. Demokrasi semakin formalistik. Bagi saya ini sebuah kemunduran, katanya. Terkait dukungan untuk kotak kosong, menurutnya hal tersebut sebagai cara menertawakan tidak berfungsinya sistem demokrasi. Luar biasa. Secara menertawakan dibilangnya. Sebenarnya bukan kampanye kotak kosong, tetapi ini lebih pada menertawakan demokrasi. Karena pilkada menjadi tidak substansial, jadi ditertawakan saja tutupnya. Ya benar juga, memang kita capek-capek buat pilkada langsung, tapi yang terjadi adalah hanya satu calon. Ya memang agak aneh ya sebenarnya. Ya itu salah satu sebab, ya salah satu akibat dari diterapkannya threshold di dalam pilkada. Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem memprediksi banyaknya calon tunggal dalam pilkada 2020. Sebanyak 31 daerah disebut akan memiliki calon tunggal. Dari data dinamika daerah yang kami kumpulkan dan masih terus berlangsung, ada sekurangnya 31 daerah dengan diskursus soal calon tunggal ini, ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat dihubungi Rabu 5 Agustus. Dari 31 daerah, Titi hanya merinci 21 nama daerah. Menurutnya 10 diantaranya masih memiliki kemungkinan calon lain mendaftar. Soalnya yang lain masih ada kemungkinan calon lain daftar. Jadi masih ada tarik-menarik di daerah yang tidak disebut. Tapi di 21 daerah yang disebut, diskursus dan potensinya kuat, ujar Titi. Titi menyebut beberapa nama yang berpotensi kuat menjadi calon tunggal. Di antaranya, putra Presiden Joko Widodo, Jokowi Gibran Rakabuming Raka di Pilwakot Solo, dan petahana Adnan Purucita di pemilihan Bupati Goa. Ada Gibran dan Adnan Puricta, potensi kuat calon tunggal tuturnya. Luar biasa ya. Ini yang disampaikan Titi Anggraini ya, teman saya ini luar biasa. Termasuk Solo, 31 daerah berpotensi punya calon tunggal di Pilkada 2020 ini ya. Berikut 21 daerah dari 31 daerah yang diprediksi kuat memiliki calon tunggal dalam Pilkada 2020. Kota Semarang, Kota Surakarta, Kebumen, Grobogan, Sragen, Wonosobo, Ngawi, Wonogiri, Kediri, Kabupaten Semarang, Kabupaten Blitar, Banyuwangi, Boyolali, Klaten, Goa, Sopeng, Pematang Siantar, Buru Selatan, Balikpapan, Gunung Sitoli, Oku Selatan. Luar biasa ya, bayangkan. Yang namanya pilkada langsung itu maksudnya adalah biar masyarakat bisa memilih calonnya secara langsung untuk menggantikan peran oligarkis melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Jadi misalnya Sumatera Selatan punya cerita yang luar biasa waktu itu, terkenal dengan tim 37 dan 38. Jadi jumlah DPRD Sumatera Selatan itu waktu itu 75. Berhadapanlah incumbent waktu itu Rosyan Arsad melawan Syahrial Usman, penantangnya. Pertarungan begitu ketatnya, ya, tapi ketat dalam tanda kutip ya. Dan akhirnya penantang menang dengan 38 suara berbanding 37 suara. Hanya beda satu saja. Ya, dinamikanya luar biasa. Terutama angkat telepon ke sana kemarinya yang saya dengar ya. Dan kemudian itu mengilhami salah satunya tentunya agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Karena untuk menghindari hal-hal negatif, munculnya yang namanya katakanlah vote buying ya, tapi vote buying kepada anggota DPRD. Jadi untuk menentukan kemenangan dalam pemilihan kepala daerah versi pemilihan DPRD, ya cukup menghubungi para anggota DPRD. Maka pada waktu itu dikenal dengan istilah panen, ya. Ada panen raya, ada panen tahunan, ada panen macam-macam ya. Jadi kalau panen tahunan itu adalah laporan pertanggungjawaban LPJ. Jadi kadang-kadang belum dibaca DPRD sudah ngancam
mau menolak laporan pertanggungjawaban gubernur, bupati atau wali kota. Karena kalau ditolak bisa jatuh, ya, bisa dipecat. Kemudian panen berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Itu juga dipersoalkan. Kemudian ada mekanisme apa lagi ya? Jadi intinya adalah pada waktu itu posisi kepala daerah begitu lemahnya di mata DPRD. Maka kemudian melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubahlah pemilihan dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Dan Undang-Undang Nomor 3 2004 ini kemudian diimplementasikan pertama kali tahun 2005. Kalau tidak salah, Kutai Kartanegara menjadi daerah pertama yang melakukan pemilihan secara langsung. Dan kita tahu waktu itu ada orang kuat yang namanya Saukani ya. Nah, ada orang yang bisa menang melawan Saukani di Kutai Kartanegara pada waktu itu. Lalu kemudian bergulirlah ratusan, mungkin sudah lebih dari 1000 pilkada langsung di seluruh Indonesia ini. Tapi rupanya walaupun pilkada langsung, tiba-tiba beberapa daerah memiliki potensi untuk calon tunggal. Awalnya, undang-undang tidak membolehkan adanya calon tunggal. Jadi kalau calon tunggal, pilkadanya ditunda. Sampai kemudian minimal 2 calon. Tapi rupanya pada waktu itu, ada semacam kelompok ya, yang mengkhawatirkan di pilkada atau Pilwalkot Surabaya itu bakal ada calon tunggal karena begitu kuatnya Risma waktu itu. Jadi untuk periode kedua, Risma dikhawatirkan tidak ada lawan karena begitu kuat posisinya sehingga semua lawan akan menarik diri dan kemudian pilkada tidak jadi. Ada kelompok masyarakat yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi membolehkan manusia bertanding dengan benda mati alias kotak kosong. Nah, itulah sebabnya sekarang ini kalau calon tunggal bisa melawan kotak kosong. Nah, sebelumnya untuk menghindari calon tunggal ya yang tidak boleh ada pilkada, di beberapa daerah semua kekuatan diborong oleh satu cukong besar atau satu calon yang kuat. Jadi partai-partai politik di sana semua diborong oleh satu kekuatan, lalu kekuatan itulah yang menciptakan calon boneka agar tetap bisa jadi pilkada. Ini terjadi ya ada di daerah di Kalimantan misalnya sebagai contohnya. Tapi begitu calon tunggal diperbolehkan melawan kotak kosong, orang tidak perlu lagi kemudian menciptakan calon boneka. Maka kemudian terjadilah calon melawan kotak kosong dan fortunately di Makassar menang kotak kosongnya. Jadi di Makassar itu ya Pilwalkot Makassar tahun berapa? 2018 ya. Itu sesungguhnya calonnya 2. Tapi satu calon kemudian quote unquote akhirnya didiskualifikasi. Wah, panjang ceritanya. Dan dia adalah incumbent petahana yang sesungguhnya popularitasnya tinggi. Dari hasil-hasil survei diperkirakan akan menang. Tapi kemudian akhirnya didiskualifikasi melalui putusan pengadilan. Inilah susahnya ya. Pengadilan bisa ikut-ikutan juga menentukan konstelasi politik lokal. Karena kaitannya dengan tokoh-tokoh nasional juga ya. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Dan ternyata kotak kosong itu menang karena calon kuat ini ya, yang juga petahana ini ya berkampanye untuk kemenangan kotak kosong secara tidak langsung melalui tim pendukungnya. Maka kemudian di Makassar kotak kosong menang dan ketika diajukan ke MK, jadi yang kalah dengan kotak kosong itu mengajukan masalahnya di MK ya. Coba bayangkan siapa yang akan dia tuduh curang, kotak kosong curang gitu ya. Tapi akhirnya ditolak dan kemudian terpaksa pilkadanya ditunda. Dan Makassar akan ikut pilkada berikutnya 2020 yang rame-rame ini. Karena ditundanya tidak tanggung-tanggung 2 tahunan lebih. Maka selama 2 tahun itu atau masa jabatan wali kotanya kalau tidak salah berakhir baru pada tahun 2019 kalau tidak salah. Dan 2019 ke 2020 ini tentu dengan PLT. Jadi di kota Solo ini sangat mungkin pilkadanya dengan calon tunggal melawan kotak kosong. Nah,
kalau kita bicara tentang kualitas berpemilu, ya, saya berpikir agak dilematis. Dilematisnya begini, jangan sampai nanti di Solo ini ada calon boneka. Jadi calon boneka itu adalah calon yang diciptakan agar tidak melawan kotak kosong. Kenapa begitu? Karena kalau calon boneka, biasanya kan calonnya lemah, maka orang akan dilematis memilih calon tersebut. Karena kalau calon tersebut menang, ya dia jadi wali kota. Karena itulah kemudian mudah-mudahan tidak ada skenario untuk menciptakan calon boneka. Siapapun dia, ya, saya tidak mau bilang Bajo dan lainnya, ya. Atau misalnya yang kemarin PSI ditawari 1M untuk memunculkan calon tandingan. Hati-hati juga, ya. Kita tidak tahu. Jangan sampai ada calon-calon yang diciptakan seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada calon yang berkualitas, ya memang lebih baik melawan kotak kosong. Karena kotak kosong akan menilai kualitas calon tunggal tersebut, apakah ia accepted atau tidak. Karena dalam kasus Gibran Rakabuming ini kita tahu bahwa dia menjadi calon tunggal bukan karena kualitas Gibran yang luar biasa, atau track record Gibran yang luar biasa. Bahkan Gibran sendiri baru terjun dalam politik dalam beberapa bulan. Usianya juga relatif muda, 32 tahun. Permasalahan utamanya karena dia anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jadi partai-partai lain ewu pakewu untuk tidak mendukung Gibran Rakabuming. Akhirnya ya semua partai istana termasuk Gerindra ya berbondong-bondong mendukung Gibran Rakabuming. 3 partai di luar istana, PKS, PAN, dan Demokrat, PAN akhirnya goyang juga, mendukung juga. Tinggal menyisakan PKS dan Demokrat yang kursinya tidak cukup. Makanya kemudian ada dalam tanda kutip orang entah siapa dari partai yang tidak memiliki kursi itu mendekati PSI agar kemudian bisa menciptakan atau bisa mengajukan calon yang baru. Sebenarnya elit daerah lokal itu juga ada yang sudah melamar mendekati PKS, tapi PKS tidak bisa apa-apa juga. Jadi cucu Pakualam ya atau Mangkunegara, nanti kita cek lagi ya namanya langsung seperti ini kan bisa lupa juga. Tetapi kalau PKS tidak cukup, ya mau tidak mau dia harus menentukan sikap, apakah akhirnya ikut mendukung Gibran juga ataukah kemudian keluar dari gelanggang dan kemudian berkampanye untuk kotak kosong misalnya. Kita belum melihat sikap dari PKS. Sikap awalnya tidak mendukung Gibran. It's okay. Tapi akan kita lihat apakah dia aktif ataukah pasif atau akhirnya tergoda untuk mendukung juga. Demikian juga Demokrat. Karena biasanya partai politik agak pragmatis. Kalau tidak ada kemungkinan untuk menciptakan lawan, akhirnya ikut juga arus besar. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau sudah begitu soalnya, kotak kosong itu betul-betul akan di-endorse, akan didukung oleh gerakan masyarakat, gerakan warga Solo. Yang paling penting adalah dalam alam demokratis semuanya harus fair. Yang berkampanye buat Gibran silahkan, tapi yang berkampanye untuk kotak kosong juga tidak boleh dihalangi. Karena itu mekanisme demokratis untuk menentukan apakah masyarakat warga Solo menerima Gibran atau tidak. Ukurannya harus voters, pemilik suara yaitu warga Solo, orang yang berKTP Solo atau Surakarta. Ukurannya bukan tanda tangan dari DPP partai politik masing-masing, yang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan rakyat Solo. Mereka adalah orang-orang kadang-kadang di luar Solo, dan rata-rata memang di luar Solo, karena tanda tangan untuk mencalonkan kepala daerah itu adalah tanda tangan ketua DPP dan sekjennya. Jadi ketua DPP PDIP, ya, sekjen PDIP, demikian juga Gerindra, demikian juga Golkar, demikian juga PAN, dan partai-partai lainnya. Tidak ada hubungannya dengan Solo. Mereka mungkin berjarak dengan Solo sesungguhnya. Jarak mereka yang dekat dengan kekuasaan, dengan istana yang adanya di Jakarta, bukan di Solo. Yang dekat dengan Solo adalah warga Solo itu sendiri yang harus menentukan sikap apakah mereka akan menerima Gibran ataukah mereka akan menolaknya dengan cara memilih kotak kosong. Yang penting, Sobat Era sekalian, pemilihannya berlangsung secara jujur dan adil.
tidak ada vote buying, tidak ada suap kepada penyelenggara pemilu. Nah, kalau mekanisme demokratisnya bisa dijunjung tinggi walaupun prosedur awalnya menegasikan prosedur demokratis, tapi proses pemilihannya smooth, berlangsung secara jujur dan adil, maka apapun hasilnya harus kita terima sebagai sebuah fakta demokrasi di Kota Solo. Kita memang menyesalkan kenapa harus calon tunggal dan mudah-mudahan tidak ada calon boneka, tetapi ya apa boleh buat, karena begitulah untuk saat ini mentalitas partai-partai kita yang barangkali kurang menjadi fighter ya, terlalu berhitung dengan kekuasaan yang bakal didapat atau menjaga hubungan atau jarak dengan kekuasaan yang ada saat ini. Bahkan itu juga dilakukan oleh partai-partai yang notabene di luar istana seperti Partai Amanat Nasional. Mudah-mudahan seperti biasanya di akhir video saya mengatakan ya proses ini berlangsung secara baik, tidak hanya di Solo tapi juga di tempat-tempat lain di Indonesia. Kalaupun ada calon tunggal, mudah-mudahan calon tunggal tersebut tetap melakukan politik bermartabat dalam memenangkan pemilihan, tidak boleh melakukan intimidasi, tidak boleh melakukan vote buying, benar-benar mengikuti prosedur demokrasi, maka hasilnya akan bermartabat. Jangan lupa, kita harus juga berpikir bahwa yang namanya jabatan itu adalah amanah. Orang-orang zaman dulu misalnya, kadang-kadang menolak untuk memimpin, karena begitu beratnya beban yang harus dia pikul, yang harus dia pertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia atau kepada voters atau kepada rakyat, tetapi kepada yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah banyak yang menolak, karena semakin besar kekuasaan kita, maka semakin besar pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah kemudian penolakan tersebut maksudnya adalah mereka menginginkan orang yang betul-betul amanah di antara kita semua untuk menjadi pemimpin, sehingga orang tersebut mampu memanggul amanah tersebut. Tetapi memang dalam demokrasi yang katakanlah yang materialistik ini, yang seperti itu ya, hubungan vertikal itu kadang-kadang tidak diperhitungkan lagi. Sekarang terbalik, semuanya rela melakukan segala macam cara untuk terpilih, termasuk juga membayar partai politik, membayar masyarakat, membayar penyelenggara pemilu agar terpilih. Yakinlah, pemimpin yang seperti itu tidak akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat atau warga semuanya. Sobat daerah sekalian, itu saja uber kali ini mengenai warga Solo yang ingin mendorong kotak kosong sebagai penantang utama Gibran, penantang yang kuat Gibran. Mudah-mudahan memang kotak kosong itu muncul karena memang tidak ada calon yang berkualitas. Tapi kalau ada calon yang berkualitas yang bisa menantang Gibran, tentu harus didahulukan calon yang berkualitas tersebut. Tapi jangan calon boneka. Dan yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.